Halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Kita ketemu dengan Bung Rocky ini di akhir pekan di hari Sabtu. Dan Bung Rocky ini ada perkembangan yang menarik. Akhirnya setelah ya bolak-balik ada muncul pengakuan, ada dibantah dan sebagainya. Akhirnya sekarang ini Hasto juga menegaskan bahwa ya memang betul tim paslon 01 dan 02 03 itu sudah bertemu. Dan kan yang paling menarik itu katanya Hasto, mereka juga sudah bertemu dengan Pak Yusuf Kala. Nah, ini yang saya kira faktor Yusuf Kala ini menurut saya yang penting, penting kita sorot ini, Bung Rocky. Ya, kemarin kita akan usulkan sesuatu yang Ya. agak kontroversial, yaitu apa kemarin kita usulin ya? Joint Ada venture. pertemuan semacam Ya. poros Joint. Ciganjur, poros Teguh Umar segala macam. Ya, ya. Tapi kita memang mencoba melihat atau diskusi-diskusi di FNN, apa sebetulnya jalan keluar dari kebuntuan ini? Kan bagaimanapun, walau lembaga survei mengatakan bahwa ya Prabowo di atas, menyusul Hmm. Anies, menyusul Ganjar, Ganjar. atau ada yang sebut bahwa Ganjar itu akan tersingkir. Tetapi politik itu kan sangat liat dan liar sekaligus tuh. Ya, ya, ya. Jadi kehidupan demokrasi kita sedang diuji. Bisa nggak beberapa tokoh itu mengambil inisiatif untuk menerobos atau Hmm. membuka jalan Hmm. supaya kecemasan publik itu tidak ditunggu sampai selesai di kotak suara. Hmm. Justru sebelum kotak suara ini dibuka, orang sudah menduga toh yang akan diuntungkan si ini situ. Jadi Hmm. buat apa promosi lembaga survei? Saya Hmm. kira Pak Yusuf Kala mengerti itu, lalu dia baca bahwa ada keadaan yang tadi kita pakai istilahnya menggelisahkan publik, Hmm. terutama karena mahasiswa udah bergerak, lalu kemudian isu golput itu kalau saya pergi ke daerah-daerah itu para Hmm. mahasiswa itu kelihatannya bertekad untuk ajukan isu golput, walaupun saya bilang kenapa nggak boikot pemilu aja sambil bercanda, wah itu berat tuh. Hmm. Jadi bagi mereka hitungan-hitungan ini adalah hitungan moral tuh. Mungkin golput itu artinya suara mereka nggak dipakai akan dipakai juga oleh kekuasaan untuk Hmm. Hmm. dimanipulasi. Tetapi Hmm. bagi Yusuf Kala, dia melihat ini Hmm. sesuatu yang memungkinkan ada semacam gairah baru dalam Hmm. berpolitik. Karena itu Hmm. Hmm. isu-isu yang beredar hari ini juga menunjukkan bahwa PDIP dan eh, Kubu tim Kubu Amin ya, Kubu Kubu Amin. Amin Ya. itu Hmm. mengerti juga keadaan hari ini, walaupun mereka tetap menganggap bahwa ya jalan formalnya adalah pemilu. Memang jalan formalnya adalah pemilu, tetapi kalau misalnya sistem elektoral ini tidak menjamin demokrasi, mesti ada jalan informal, entah itu ekstra parlementer, entah itu semacam koalisi bayangan. Tetapi politik menjadi dinamis lagi karena yang mengupayakan ini seolah-olah walaupun soal ini soal taktik strategi, tapi nama Yusuf Kala itu nama yang terkenal sebagai ahli Hmm. dalam mengatur siasat dari belakang layar, yang Ya. kemudian layarnya terbuka kayak kira Hmm. hari-hari ini. Ya, ya, ya. Bukan terbuka, dibuka sendiri oleh Pak Yusuf Kala. Kan kita Oke. selama ini kan Pak Yusuf Kala ya mengaku tidak mendukung salah satu paslon gitu ya. Walaupun kita tahu kecenderungannya kepada pasangan Amin, tapi ketika akhirnya Pak Yusuf Kala kemudian mendeklar mendukung Amin, saya kira ini pasti Pak Yusuf Kala punya kalkulasi sendiri. Bagaimanapun kita jangan lupa beliau itu pedagang loh, selain politisi. Jadi kan pedagang itu punya hitung-hitungan sendiri kan gitu ya. Saya menduga juga Yusuf Kala sebetulnya lakukan lobby di istana bahwa kalau begini bagaimana tuh. Hmm. Walaupun lobby itu diam-diam, tetapi pengertian-pengertian dasar tentang ya watak Pak Jokowi kan dikenal betul oleh oleh Betul. oleh Pak Yusuf Kala tuh. Hmm. Dan kelihatannya memang ada satu upaya yang tadi makin lama makin terbuka dan akhirnya diakui bahwa ada upaya untuk bikin koalisi satu satu dan tiga untuk bargaining sebetulnya. Kita sebetulnya dulu bargaining, walaupun terlihat bahwa keputusan terakhir sebetulnya ada pada Ibu Mega yang pegang kekuasaan politik tuh atau yang memegang kunci politik di DPR tuh. Kan kita akhirnya mesti bicara tentang semua orang boleh atau sekarang layak untuk berpikir pemaksulan. Kan itu dasarnya kan. Jadi Hmm. semua psikologi yang ada di balik kasakusuk ini sebetulnya adalah upaya untuk memikirkan dimungkinkan nggak atau layak nggak. Dan kalau udah layak dan mungkin, lalu mulai dihitung jalan ke arah pemaksulan seperti apa sebetulnya tuh. Hmm. Walaupun ini secara teoritis dianggap berbahaya, tetapi kalau kita ingin selamatkan demokrasi, ya mesti ucapin aja bahwa ini semua harus atau kalau dengan gampang salam pemaksulan. Kira-kira mesti begitu. Ya, kalau soal muas segala macam itu kan Ya, tingkat tertinggi dari hmm. politik Hmm. adalah pemaksulan. Ya, ya. Nah,
Kita kembali ke Pak Yusuf Kala ya. Bagaimanapun juga ini kan kelihatannya mengubah permainan ya. Kita melihat game changer Yes. ini ya. Salah satu game changer karena sekarang dia aktif mendampingi Muhaimin, begitu ya. Dan jangan lupa juga Pak Yusuf Kala ini adalah tokoh NU loh, orang yang sering mungkin nggak diperhatikan, bukan hanya tokoh Golkar, dia juga tokoh NU yang kemudian ketika beliau turun bersama dengan Muhaimin itu kan akan memperkuat posisi tawarnya di kalangan tokoh-tokoh NU itu di terutama Jawa Timur gitu. Yang kedua, kita juga lihat bagaimanapun juga kelihatannya kan kalau hubungannya Pak Surya Paloh dengan Ibu Megawati itu sedikit ada ganjalan. Kita tahu lah berapa kali kan enggak. Tapi kalau Pak Yusuf Kala mungkin yang masuk ke Ibu Megawati itu jauh lebih mudah saya kira dan itu bisa lebih diterima gitu. Ya Ibu Mega ada problem juga nih Pak Yusuf Kala dulu. Oh dulu ya. Iya. Zaman SBY. Iya ya. Tetapi Yusuf Kala orang yang betul-betul sangat plastis, sangat Ya. apa namanya, Fleksibel, bisa siksa fleksibel itu. sebetulnya. Ya, ya. Dia Hmm. cara Yusuf Kala membawakan politik itu kan ada ketegasan, tetapi ada siksanya tuh. Mhm. Kita nggak bisa bayangkan Yusuf Kala itu lembut di dalam politik itu. Dia punya ketegasan, dia punya value tuh. Hmm. Dan upaya untuk menghasilkan value itu diambil dengan cara yang agak agak nyantai. Nah itu saya Hmm. kira tuh Hmm. poinnya tuh. Nah kesantaian itu dibaca orang sebagai uh, kemampuan Yusuf Kala untuk deal dengan segala macam pihak tuh. Hmm. Sebagai ahli yang bahkan orang yang berkelahi bisa dia damaikan, apalagi orang yang memang dari awal ingin berkelahi kan itu Hmm. soalnya. Hmm. Jadi poin-poin ini saya kira yang betul. Jadi dia bisa jadi game changer dan itu berbahaya karena Yusuf Kala kalau ambil jalan itu jarang gagal gitu karena dia hitung di kiri kanan Ya, ya. dan ya naluri pengusaha itu selalu ya mesti untung nggak Betul. bisa kalau Ya. rugi. Ya, ya, ya. Jadi selain game changer dia bisa jadi kingmaker ya, berarti sekarang ini ya. Mungkin udah di situ di kantong Pak Jokowi, Pak Yusuf Kala kan selalu ada kertas kecil tuh, entah Mhm. itu statistik tentang Ya. keadaan dan dengan 3 poin dia bisa ucapkan dengan baik tuh. Mhm. Jadi kita melihat bagaimana evolusi politik hari-hari ini melalui cara berpolitik Yusuf Kala. Betul tadi dari game changer dia bisa jadi kingmaker lagi. Iya, iya. Nah, ini tentu menarik juga karena kemarin kan kita tahu bahwa Anies itu menyampaikan salam, ucapan selamat ulang tahun HUT ke 51 PDIP dan kemudian memuji Ibu Megawati sebagai orang yang konsisten menjaga demokrasi dengan menolak 3 periode. Tapi akhirnya kan kemarin juga kalau Anies sehari sebelumnya, sehari kemudian Pak Prabowo juga menyampaikan pujiannya pada Ibu Megawati, tapi dalam forum debat di Kadin begitu ya. Kalau Anies itu bahkan mengirim WA sendiri ke ke Hasto untuk disampaikan ke Ibu Megawati. Itu pengakuan Hasto. Dan yang menarik itu yang ditanggapi oleh Hasto hanya apa yang dikatakan oleh Anies, tapi dia tidak menanggapi soal Prabowo. Ini sinyal-sinyal semacam ini kan perlu kita baca juga, Bung Rocky. Ya tetap di dalam lingkungan PDIP ini pengganjal utama sebetulnya Gibran, Gibran, Gibran kan itu Ya, ya, sebetulnya ya. cuma itu intinya tuh dan Hmm, publik mengetahui itu. PDIP juga mengetahui bahwa publik bukan anti anti ya anti Jokowi mungkin udah dianggap ya sudah selesai lah kan Pak Jokowi juga udah mulai lengser. Tiba-tiba ada Gibran kan itu masalahnya selalu hmm, tuh. Juga publik tidak tidak kesel pada Prabowo tuh ya mungkin Prabowo dianggap ya pernah berbohong atau dengan siasatnya masuk ke kekuasaan walaupun hmm. pernah berjanji timur tenggelam dengan rakyat. Oke, itu mungkin masih bisa dipahami itu. Tetapi begitu Gibran dipilih, ya orang menganggap ya udahlah kalau begitu satu paket semua nih. Hmm, hmm. Tetapi kita tetap tahu bahwa Pak Jokowi nggak mungkin nggak taruh Gibran di situ. Karena kecemasan Pak Jokowi adalah siapa yang akan bukan siapa yang akan meneruskan kepemimpinan Jokowi, tapi siapa yang akan menjamin keselamatan dia. Kalau kasus-kasus yang mungkin diketahui oleh Mahfud MD satu waktu dia buka, kasus yang diketahui Sri Mulyani satu waktu dia buka, Kejaksaan Agung tahu banyak kasus. Jadi semua isu yang pernah beredar tentang Jokowi dan keluarganya di istana satu waktu bisa dibuka. Nah penjaminnya siapa nanti? Yang mestinya cuma anaknya yang bisa dia percaya kan. Hmm. Jadi itu sebetulnya latar kenapa kita selalu bicara tentang cewek-cewek Jokowi yang memungkinkan negara ini pecah sebagai Ya. sebagai sebagai bangsa bahkan karena kelihatannya nggak ada lagi orang yang percaya bahwa Jokowi punya niat baik untuk membangun Indonesia. Ya, iya, iya. Ini kalau jadi Pak Prabowo itu seperti Anda selalu nyebut, ini karena nyemplung dalam satu kolam, ya dia akhirnya IQ-nya ikut drop juga gitu ya. Ya itu yang terjadi itu semua tuh. Jadi faktor keputusan MK ini yang disponsori secara
secara terang-terangan oleh Jokowi, dan Jokowi memang sangat berani mengambil keputusan itu, maka dia juga mesti terima risiko bahwa orang akhirnya menduga bahwa Jokowi itu perusak bangsa, Jokowi perusak demokrasi, Jokowi itu pengkhianat segala macam. Jadi semua label itu ada di dalam politik hari-hari ini. Nah, itu kesulitan dari Jokowi, yaitu dia nggak bisa lagi turun dari ide itu tuh. Dan Jokowi seperti lagi menunggang harimau. Kalau dia turun maka dia diterkam harimau. Kalau dia nggak turun maka dia akan diguncang-guncang oleh si harimau sampai akhirnya di kelelahan, jatuh juga akhirnya. Ya, ya. Saya kira kan posisi Pak Prabowo ini sekarang memang agak sulit ya. Kalau kalau mungkin Pak Amin dengan ini lebih bisa lebih luas. Walaupun sebenarnya tadinya spektrumnya sebenarnya jauh ya. Yang lebih dekat ke spektrumnya Ibu Megawati kan Pak Prabowo harusnya ya. Iya. Bung Rocky kan kita lihat bagaimana hubungan dulu dan ada ide memasangkan Pak Prabowo dengan Puan dan sebagainya dulu, dan Pak Prabowo juga selalu eh, hormat kepada Pak Ibu Megawati. Tetapi begitu dia bergabung dengan Pak Jokowi dan Pak Jokowi sekarang itu meninggalkan Ibu Megawati, saya kira berat untuk kembali Pak Prabowo kerjasama dengan Ibu Megawati itu. Iya, tanda-tanda itu kadang-kadang Pak Prabowo mengirim sinyal bahwa ya saya dekat dengan Ibu Mega segala macam. Iya, tapi Ibu Mega itu hitungannya bukan dengan Prabowo, hitungannya dengan kekurang ajaran Jokowi kan. Itu soalnya kan. Ya, Kita ya, ya. sebetulnya kata kurang aja karena Ibu Mega tetap, apalagi dia sebagai sebagai ibu, dia peka betul Mhm. anaknya itu kan dianggap anaknya tuh Ya, betul si betul. Jokowi ini. Lalu Mhm. ini gila nih anaknya kok bisa begitu ke gue, kira-kira begitu kan. Mhm. Jadi upaya Prabowo untuk mungkin merencanakan putaran kedua dengan PDIP Mhm. itu makin lama makin sulit. Yang Mhm. lebih mungkin akhirnya adalah Amin, kawan. Mhm. Dan memang Amin itu hanya bisa mendekati PDIP, yang paling mungkin adalah melalui Pak Yusuf Kala. Jadi Mhm. kelihatannya itu intinya tuh. Walaupun nanti ya soal Pak Surya Paloh, saya kira Pak Surya Paloh udah anggap ya kan sudah bawa bawa Anies untuk Mhm. diedarkan ya. Sekarang silakanlah Anies mau beredar dengan siapapun, gak ada soal lagi tuh. Mhm. Karena Surya Paloh mungkin udah angkat tangan lah, udah keadaan politik udah berubah, maka Mhm. peluang-peluang bisnis juga mungkin Sudah ada betul. dalam ancaman. Iya, Dan ya. Surya Paloh saya kira dia fokus pada bisnisnya sekarang. Mhm. Bagaimanapun Surya Paloh selain politisi juga adalah pebisnis. Dan kalau bisnisnya itu hancur habis-habisan, itu berbahaya buat masa depan Nasdem. Iya, 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 iya. Oke, jadi sekarang anunya playernya berganti gitu ya. Tapi Iya, walaupun satu jadi satu paket lah ini ya. ya pelatihnya sekarang adalah Yusuf Kala. Oh, gitu ya. Coachnya, coach Oke, tertinggi adalah iya. politik kembali ke tangan Yusuf Kala. Ya, tangannya dingin untuk ngatur politik, walaupun di dalam situasi yang panas. Yes, oke, baik. Terima kasih, Bung Rocky. Kita tunggu ya langkah berikutnya dari Ya, Bapak. Yes, selamat thank datang Pak you. JK.